Silakan Pak. Pak Rozikin kelihatan? Iya, ini. Jadi silakan waktu dan tempat silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam rahayu. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, khususnya teman-teman pengurus kampus Gcraft yang dinahkodai Bu Diana. Mudah-mudahan beliau beserta teman-teman yang tergabung di kampus Gcraft ini bisa menjalankan eksistensi atau istiqomah kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Teman-teman, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, jadi alhamdulillah di siang hari ini kita semuanya diberikan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti kegiatan yaitu berupa Zoom meeting atau semacam seminar pelatihan untuk meningkatkan kapasitas para pelaku UMKM di Indonesia ini. Namun dengan adanya kita sehat, kita patut meningkatkan rasa bersyukur karena semuanya itu atas limpahan nikmat, rahmat yang telah diberikan kita semuanya sehingga kita bisa menjalannya di siang hari ini. Terima kasih saya sampaikan kepada Bu Diana selaku moderator pada kesempatan pelatihan siang hari ini. Pada dasarnya pelatihan siang hari ini adalah sebagai pelatihan lanjutan atau pelatihan bertahap atau sesi yang mana kemarin sudah dilaksanakan sesi 1 sampai sesi 5. Dan kebetulan saya masuk pada bagian sesi ke-6. Dan mungkin masih ada 2 sesi lagi ya Bu Diana ya. Dalam standarisasi SKKNI ada 8 standar yang kemudian harus ditempuh, harus dilalui oleh seorang calon pendamping. Maka daripada itu, ini menurut pendapat saya sebelum saya nanti perkenalkan dan masuk pada materi pada siang hari ini, kita patut berterima kasih dan memberikan apresiasi kepada Bu Diana selaku penggagas ide kegiatan pada siang hari ini atau pada sesi program selama 8 kali pertemuan ini adalah langkah awal untuk kita semacam kita nanti mengikuti sertifikasi pendampingan UMKM yang mana yang menyelenggarakan adalah LSP yang kerjasama dengan BNSP level nasional. Dan harapan saya untuk Bapak Ibu sekalian, teman-teman, ini benar-benar diseriusi. Tidak hanya sekedar mengisi absen kemudian ingin dapat sertifikat, tapi lebih penting lagi adalah dapat ilmunya, dapat berbagi pengalaman dari satu narasumber dengan narasumber yang lain, dan ini pasti dari setiap narasumber nanti akan mempunyai pengetahuan pengalaman yang berbeda. Nah, Bapak Ibu sekalian nanti adalah tugasnya merangkum dari apa yang disampaikan oleh para mentor atau pemateri yang mana di sekolah kampus Gcraft ini. Langsung saja masuk pada pembahasan. Sebelum masuk pada materi, ini mungkin bisa dibaca dulu
dan nanti bisa ditanggapi. Nama saya Rozikin, Magister Pendidikan. Alhamdulillah untuk mendapatkan gelar Magister pada tahun 2018 kemarin. Saya lahir di Lamongan bulan 4 11 84. Secara usia ini sekitar masih usia 37. Ya, jadi masih kepala 3. Tinggal 3 tahun lagi kita baru mencapai kepala 4. Saya berada di Desa Sumberuti, Karanggeneng, Lamongan, Jawa Timur, Indonesia. Aktivitas keseharian saya itu ada beberapa aktivitas yang menjadi tanggung jawab dan wasilah untuk kita melakukan kebaikan, menebarkan kebaikan, bersosial kepada yang lain, apa yang kemudian kita dapat kita transfer ke yang lain. Yang pertama adalah founder PT Mujikarya Alam. Ini adalah salah satu usaha perorangan yang kemudian kemarin di tahun 2021 baru saya dirikan dan alhamdulillah sekarang sudah mulai berjalan. Yang kedua sebagai tenaga pendamping profesional desa. Ini sebagai pendamping yang dikontrak oleh Kementerian Desa untuk mendampingi dana desa program 1 miliar per desa sejak periode Jokowi tahun 2015 sampai sekarang. Jadi sudah bertugas selama 7 tahun di desa-desa di Kabupaten Lamongan. Kemudian yang ketiga yaitu selaku pendamping atau mentor UMKM BNSP dari Kementerian Koperasi. Kemarin kebetulan saya sama Bu Dina, Bu Dina itu dari Aceh, Bu Diana dari Surabaya, Mas Farid, dan teman-teman yang lain mungkin yang mengikuti Zoom meeting pada siang hari ini. Alhamdulillah dari 500 orang rekrutmen yang diambil 30 orang se-Indonesia dan alhamdulillah kemarin kita masuk di kategori 30 besar yang lolos program Kementerian Koperasi. Yang keempat yaitu fasilitator daerah BP POM BIK Indonesia, yaitu ya semacam tenaga mitra dari lembaga kegiatan Masjid Istiqlal Jakarta. Kemudian tenaga pendamping pembuatan NIP atau garda transfumi. Saya juga mempunyai salah satu tugas sosial dan ini relawan juga tanpa ada bayaran, namun kita rela untuk melakukan karena atas kepedulian kita kepada para pelaku UMKM yang butuh uluran tangan untuk selalu disupport dan dimotivasi. Ini target dalam 1 tahun 500 NIP yang kemudian harus menjadi PR untuk kita selesaikan di tiap-tiap tugas pendampingan. Selanjutnya menjadi pendamping proses halal atau pendamping PPH yang kemarin baru saja Pak Menteri Agama atau Kemenak meluncurkan program di tahun 2022 ini yaitu 25.000 se-Indonesia sertifikat halal gratis, yaitu dengan program self-declare. Kalau yang reguler masih bayar sekitar kemarin berapa? Sekitar 350-an lah kalau yang reguler. Kemudian aktivitas saya lagi Pandu Digital, yaitu program Kemeninfo. Ini kita tergabung di organisasi gradasi. Kemudian mentor mikromentor program Kemenkop. Jadi sebagai mentor itu kita sebagai penangkal atau mengkanter berita-berita hoax. Kita salah satu relawan untuk sebagai pejuang untuk penyebaran berita hoax. Yang terakhir sebagai ketua PMKM Prima Lamongan, yaitu pengusaha mikro kecil Prima Indonesia DPC Kabupaten Lamongan. Itu sekilas selayang pandang tentang biografi. Monggo lanjut Bu Diana. Mungkin itu Pak, yang reguler halal bukan 350 tapi 650. Oh iya, 650. Sorry, makanya tadi agak angan-angan, agak lupa. Ya, terima kasih Bu Diana atas itu.
Ya, ini tantangan perekonomian secara nasional ya. Jadi perlu diketahui Bapak Ibu, teman-teman sekalian, peserta Zoom meeting peningkatan kapasitas UMKM yang mana menuju pada calon tenaga pendamping UMKM. Mudah-mudahan disegerakan, amin. Yang pertama ada faktor atau tantangan secara internal, yaitu masalah-masalah yang muncul dari dalam negeri, atau faktor domestik, yaitu krisis multidimensi yang berkepanjangan dari banyak terkait ruang-ruang yang kemudian banyak persoalan di negeri kita ini. Kemudian otonomi daerah yang belum sempurna aplikasinya. Jadi secara global di tiap-tiap kabupaten juga memperjuangkan tentang PAD-nya masing-masing, sehingga ketika nanti PAD yang ada di daerah itu adalah sebagai penopang untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitar itu belum begitu maksimal secara aplikasinya. Baru hari ini wisata-wisata desa juga masih belum sembuh ya, atau masih belum dibuka secara normal kembali. Namun tapi alhamdulillah sejak tingkat pandemi ini mulai levelnya turun, kemudian isu-isu di bangsa. Kemudian tantangan perekonomian nasional. Jadi ini ngomong secara global dulu ya, sebelum nanti mengerucut pada yang Bapak Ibu lakukan di level bawah nanti. Yaitu masalah-masalah yang dipengaruhi secara tidak langsung yang datang dari luar negara. Nah, ini masalahnya salah satu adalah pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Nah, ini adalah faktor eksternal yang kemudian secara pemberitaan bahwasanya menjadi isu nasional, bahkan isu internasional. Jadi bahasanya adalah perang ekonomi. Ya, jadi pandemi ini adalah perang ekonomi yang kemudian siapa yang negara-negara yang kuat juga dia akan biasa menguasai perekonomian, khususnya di saat-saat pandemi ini. Nah, makanya salah satu solusi atau solutif yaitu penggerak UMKM di tingkatan bawah. Kemudian masalah globalisasi yang tidak dapat dihindari, isu-isu perdagangan bebas. Nah, apalagi isu-isu perdagangan bebas ini adalah nasional maupun tingkat nasional ini bebas. Jadi tidak hanya orang luar negeri, orang dalam negeri saja yang bisa menjual di Indonesia, tapi seluruh dunia, seluruh negara yang ada di dunia ini adalah bisa masuk di Indonesia. Nah, ini adalah menjadi tantangan untuk kita semuanya, menjadi ancaman untuk kita semuanya. Apakah kita nanti masih tetap bisa bertahan untuk tetap eksis menjalankan usaha kita, atau seluruh pasar-pasar yang ada di negara Indonesia ini adalah diambil oleh bangsa yang lain. Nah, ini salah satu ancaman atau tantangan yang terbesar untuk kita selaku bangsa Indonesia. Tuh, monggo Mbak Diana lanjut. Halo, Mbak Diana. Sudah berpindah loh saya. Oh iya toh. Belum muncul di sana. Iya. Coba saya kembalikan semula ya, bentar ya. Iya. Sudah muncul. Oke. Nah, ini beberapa hal yang penting menjadi pelajaran dan krisis ekonomi. Ya, ini masih ingat kita sedikit merefleksi lah, mengeksplorasi diri kita terkait apa yang sudah terjadi pada tahun lalu, tahun yang silam. Sudah hampir berapa tahun ini, 98 sekarang 2022. Setelah terjadi Orde Baru ya, dan kemarin hampir saja
Indonesia juga mengalami tragedi yang sama di tahun 98 itu. Kemarin Bapak Jokowi Presiden kita digeruduk oleh mahasiswa, namun tidak sedahsyat pada tahun 98. Sehingga dengan kejadian pergantian orde lama menjadi orde baru ini adalah mengalami krisis yang luar biasa, yaitu pembangunan ekonomi yang tidak berbasis pada kekuatan sendiri tetapi bertumpu pada utang dan impor. Hal ini sangat rentan terhadap perubahan faktor eksternal dan membawa dampak krisis yang berkepanjangan. Yang jelas, dan ini masih terjadi sampai hari ini, tidak hanya sampai 98. Jadi Indonesia ini, ngapunten, sampai bahasanya sampai tua kita, sampai kiamat pun bahasanya ini kamu kayak gitu ya, keluar kena COVID itu secara hitungan matematik ini belum bisa untuk menyaur hutang di negara yang lain. Seperti itu. Yaitu pendekatannya serba sentralistik, seragam, dan hanya berpusat pada pemerintah. Hal ini tidak menghasilkan struktur sosial ekonomi yang memiliki fondasi yang kokoh, tetapi justru menghasilkan struktur sosial ekonomi yang didominasi usaha skala besar dengan kinerja yang rapuh. Banyak perusahaan yang kemudian sudah gulung tikar karena adanya krisis pada waktu itu. Dan kemarin terjadi juga di saat pandemi ini juga banyak info-info perusahaan besar seperti Giant dan yang lainnya ini tutup karena tidak bisa memberikan operasional maupun upah kepada karyawannya. Lanjut, Bu Diana. Dari pelajaran di atas maka harus kita buat rancangan strategis dan kebijakan pembangunan komprehensif dan jangka menengah atau jauh. Nah, dari melihat posisi krisis pada tahun itu, ya kemudian ini adalah sebuah solusi, yaitu pembangunan yang komprehensif dan jangka menengah dan jauh. Termasuk dengan adanya gerakan di setiap kementerian yang menjadi pilarnya Pak Presiden untuk menggerakkan ekonomi ini sudah mulai dibangun. Ini adalah salah satu solusi di Indonesia ini yang kemudian perlu kita tangkap bersama dan kita support bersama program pemerintah yang ada ini. Kemudian salah satu bentuk aktualisasi tersebut dengan muncul wacana pembangunan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, ini adalah salah satu solusinya. Lanjut, Bu Diana. Belum. Sudah, bentar. Lanjut. Oke. Sudah, untuk definisi UMKM sudah jelas, bahasanya usaha mikro, kecil, dan menengah. Nanti menjadi perbedaan antara mikro, kecil, dan menengah. Lanjut, Bu Diana. Nah, konsep dasar ber-UMKM. Bahwasanya perlu kita ketahui sebelum nanti masuk pada di penilaian hasil pendampingan, karena ini hanya membuka kembali, mengingat kembali, merefleksi kembali materi-materi yang masih terkaitan dengan materi yang sebelumnya, materi 1 sampai 5. Sehingga nanti ketika sudah nyambung baru saya masukkan di materi pada siang hari ini. Yaitu bahwasanya UMKM secara konsep dasar adalah usaha milik individu atau perorangan, baik WNI maupun WNA. Jadi bahkan tidak hanya WNI, namun WNA juga bisa membuat usaha di Indonesia ini. Nah, ini juga menjadi tantangan kita semuanya. Kemudian berbadan hukum juga bisa, karena badan hukum ada perorangan maupun kelompok. Kemudian kekayaan bersih modal minimal 500.000 sampai 10 miliar. Ya, ini nanti ada pembagian di materi berikutnya. Hasil penjualan nilai omset minimal 5 miliar sampai 50 miliar per tahunnya. Lanjut, Bu. Nah, ini sesuai aturannya terbaru nomor PP Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2021, yang mana
mengatur tentang klasifikasi usaha dilihat dari nilai kekayaannya. Nah, jadi usaha mikro, usaha mikro ini 500.000 sampai 1 miliar untuk modalnya. Untuk omsetnya 2 miliar, maksimal 2 miliar. Berarti jenengan semua kalau punya usaha yang omsetnya masih di bawah 2 miliar masih dikatakan mikro. Tapi secara permodalan modalnya masih di bawah 1 miliar, ini juga masih mikro. Tapi ketika sudah 1 miliar sampai 5 miliar secara permodalan, maka itu disebut usaha kecil dan omsetnya 2 miliar sampai 5 miliar. Usaha menengah 5 miliar sampai 10 miliar, omsetnya 15 miliar sampai 50 miliar. Itu untuk undang-undang atau peraturan pemerintah yang terbaru. Lanjut. Nah, ini perbedaannya, Bapak Ibu, teman-teman seluruh peserta pelatihan peningkatan kapasitas UMKM. Perbedaannya Undang-Undang nomor 20 tahun 2008. Bahwasanya untuk usaha mikro maksimal 50 juta, maksimal omsetnya maksimal 300 juta. Jadi sangat sangat besar perbedaannya. Ini kalau undang-undang lama ini masih ngomong puluhan juta, ratusan juta. Tapi kalau ngomong PP yang terbaru ini sudah ngomong milihatan. Di kemarin secara analisa hitung-hitungan masih jarang yang levelnya adalah usaha kecil, semuanya mikro kan gitu. Terus kemudian usaha menengah 500 sampai 10 miliar, 2,5 miliar sampai 50 miliar. Nah, bisa nanti dibaca sendiri. Contoh-contoh UMKM dari ada petani tuna lahan, jadi petani yang tidak punya lahan sendiri namun menggarap atau memperkerjakan lahannya seorang atau menjadi usaha kontrak lah gitu, kontrak lahan pertanian orang, nelayan tanpa perahu. Jadi bahasa di Lamongan ini belah. Tadi ada belah, ada juragan. Kalau juragan itu bos pemilik perahu. Kalau belah itu anak buah kapal atau ABK. Itu juga termasuk usaha UMK. Industri kecil skala rumah tangga, usaha kerajinan tangan, pedagang kecil, asongan, pengecer koran, dan seterusnya. Cukup. Masalah-masalah yang sering dihadapi oleh UMKM. Nah, ini bisa diperhatikan, mungkin nanti tidak hanya terjadi pada orang lain, bisa juga, tentu juga nanti bisa terjadi pada diri kita sendiri yang kemudian ini perlu adanya solusi. Rendahnya profesionalisme tenaga pengelola usaha UMKM. Jadi, mohon maaf, ini kita sepakat atau tidak, dengan setuju atau tidak, bahwasanya yang terjadi, para pelaku UMKM itu sebelumnya ini belajar dulu atau langsung membuat suatu usaha. Nah, jadi karena yang terhitung sebelum dia buka usaha kemudian dia mau sekolah dulu, ini levelnya sangat kecil. Rata-rata itu ya sementing saya jualan, sementing saya berbisnis, untuk ilmunya sambil jalan kan gitu bahasanya. Jadi perlu adanya peningkatan kapasitas seperti yang kita laksanakan semuanya pada siang hari ini. Ini adalah untuk menaikkan grade lah, yang rendah menjadi sedang dan sampai tinggi. Berarti tingkat profesionalismenya para pelaku atau pengolah usaha UMKM ini semakin pandai, semakin berpengalaman, semakin paham gitu. Sehingga otomatis ketika SDM-nya meningkat, akan berbarengan dengan omset juga meningkat. Seperti itu. Nah, itulah kemudian bisa menjadi salah satu indikator UMKM naik kelas. Jadi SDM-nya juga naik, omsetnya naik, tingkat legalitas perusahaannya juga naik. Yang sebelumnya belum punya legalitas perizinan sekarang sudah punya legalitas. Jadi semuanya naik. Jadi tidak hanya naik 1-2 tapi semuanya mulai legalitas naik, SDM naik, omset naik. Kedua, keterbatasan modal dan akses terhadap pasar dan perbankan. Ya, karena masih banyak juga mindset di desa-desa itu takut hutang, takut tidak bisa nyaur. Nah, gitu ya. Ada juga memang yang memegang prinsip
tidak mau bersentuhan dengan riba dikatakan, kan namanya orang beda-beda. Sehingga mau tidak mau dia punya uang 10 juta ya udah sampai tua pun juga akan dikelola oleh 10 sampai 10 juta itu saja. Tidak mau menambah karena dia tidak berani utang karena takut membayar ataupun karena dia tidak mau utang karena tidak mau berhubungan atau berkaitan dengan riba. Tapi setiap orang itu punya prinsip dan dasar masing-masing sehingga bahasanya antara nanti pendapatan sama sodakonya itu imbang ya menurut saya sih nggak apa-apa kan gitu. Yang penting kita ndak diam dan tidak tertutup mata di saat ada orang yang di sekeliling kita itu membutuhkan kita kemudian kita enggan untuk membantu. Yang ketiga, kemampuan pengusaha teknologi yang masih kurang. Nah ini karena secara teknologi ya menuju era digitalis ya 4.0 ya Bu Diana ya. Sebentar lagi mau 5.0. Nah, ini banyak para pelaku UMKM yang masih ketinggalan. Khususnya masih pelaku UMKM yang usia 50 ke atas Bu ya. Kalau masih 20 sampai dikatakan 40 ini masih nyaut lah, masih dong dengan urusan digital. Tapi kalau yang 50 ke atas ini kadang disuruh ngupload ke Facebook aja dia tidak paham. Ini juga menjadi kelemahan tersendiri bagi para pelaku di Indonesia ini. Kemudian 4, minimnya mempunyai pengalaman dunia marketing. Nah, jadi yang penting dodolan, urusan nanti piye masarnya dipikir nguri, kan itu. Ini juga perlu pendalaman materi terkait marketing nanti kalau bisa nanti Budianya setelah program selama 8 sesi ini juga penting untuk diadakannya pelatihan marketing Bu. Mungkin secara marketing online maupun offline gitu ya. Sudah siap Pak, materi selanjutnya itu digital marketing Pak. Oke lah, mantap. Berarti pas ya Bu ya. Jadi pas ini menjadi solusi nanti teman-teman jangan melewatkan untuk aktif mengikuti sampai nanti di akhir sesi sampai di ujian atau penyetoran ujian atau tugas lah selama 8 kali pertemuan ini. Lanjut Bu. Ya, masalah eksternal jadi iklim usaha yang kurang menguntungkan bagi pengembangan usaha kecil. Kebijakan pemerintah yang belum berjalan sebagaimana diharapkan, kurangnya dukungan, masih kurangnya pembinaan, bimbingan, manajemen meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah ini saya fokus di poin 4-nya ini. Masih kurangnya pembinaan, bimbingan, manajemen, peningkatan kualitas sumber daya. Ini Bu ya. Jadi intinya saya fokus di nomor 4 itu. Bahasa saya adalah seorang pengusaha atau pembisnis atau para pelaku UMKM itu harus punya semacam mentor, ya, punya coach, punya konsultan khusus lah, sehingga dia diajak untuk sharing, memberikan solusi di saat usahanya ini terlalu lambat untuk berkembang atau sampai nanti terjadi turun. Ini kalau Bapak Ibu semuanya tidak punya teman sharing, maka ya sudah akan mengalami suatu semangat yang menurun. Lah, kalau sudah semangat yang menurun ini untuk menjalankan suatu usaha ya agak susah karena modal daripada kita untuk mengembangkan usaha adalah semangat. Nah, kita untuk menjadi semangat itu kita butuh ada yang nyupport, yang memberikan masukan, motivasi seperti itu. Lanjut Bu. Ya, UMKM sebagai sebuah organisasi ekonomi bisnis atau memiliki ciri spesifik. Jadi struktur ekonomi organisasi sangat sederhana, ya. Bahkan antara yang ketuanya, yang bagian produksinya, pemasarannya didobel jadi satu. Nah ini rata-rata seperti itu.
Jadi tidak punya manajemen yang khusus, siapa nanti bagian produksi, sampai bagian packaging, siapa bagian pemasaran, siapa bagian pembukuan, ini tidak ada. Rata-rata UMKM diayai dari satu kan gitu, karena masih kecil. Mempunyai karakter khas, tanpa elaborasi, tanpa staf yang berlebihan, pembagian kerja yang lentur, memiliki hierarki manajemen yang kecil, sedikit aktivitas yang diformalkan. Nah ini sedikit aktivitas yang diformalkan. Jadi kadang apa ya, secara jadwal tersendiri ya diatur-atur sendiri Bu. Kadang apa ya, yang biasanya produksinya itu jam 8 karena agak malas dia mulai jam 1 siang. Nah ini ya bebas. Yang apa ya, formalitas yang tidak selalu ajek karena merasa miliknya sendiri sehingga dia agak mempunyai perasaan sakarepe dhewe usaha-usahaku dhewe kan itu. Tapi yang pas sebenarnya untuk para pelaku usaha harus benar-benar mempunyai manajemen tersendiri lah. Jadwal kapan saya harusnya produksi, kapan harusnya pemasaran, ya, kapan waktunya packaging dan lainnya. Ini biar nggak bertumpuk antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain. Lanjut. Sangat sedikit menggunakan proses perencanaan, ya tahu. Jadi apa bahasanya, ya sementing ada uang, dibelanjakan bahan, diproduksi, dijual, gitu. Apalagi sampai merencanakan, ya kira-kira belanja butuh bahan berapa, wes enggak. Jadi perencanaan kira-kira saya dalam 1 bulan ini ingin mendapatkan omset berapa, ya enggak ada perencanaan. Ya itu rata-rata seperti itu. Tapi karena kita sudah mulai mempunyai itikat untuk naik kelas, jadi meskipun kita UMKM tetap harus direncanakan ya Bu ya. Jadi ini bedanya Bu, Bu Diana, nanti bedanya para pelaku UMKM atau calon pendamping ini di saat nanti mendampingi harus memberikan doktrin lah kepada binaannya untuk membuat suatu perencanaan yang matang Bu ya. Jadi tidak hanya usaha asal-asalan, meskipun ini kategori UMKM kan gitu. Terus jarang memberikan pelatihan terhadap karyawan, ya dilatih-latih dewe Bu ya. Jarang menugaskan lah bahasanya. Udah karyawan saya biar pinter tak ikutkan pelatihan ke sana, ke Bandan Bu ya. Bahasanya orang Jawa kan gitu, ke Bandan. Jadi dilatih-latih dewe, kadang apa ya, nggak ngerti cara ngelatih, kadang sinau dewe Bu ya. Buka YouTube atau buka buku, piye cara ngelatih karyawan saya. Kadang seperti itu Bu, untuk mengurangi biaya kan. Karena saya ngalami Bu ya. Ya, ngalami. Jadi ketika saya pusing punya karyawan atau pegawai yang agak beler, ya kita cari solusi sendiri. Tanya-tanya teman, aku duit karyawan seperti ini bagaimana cara menanganinya. Udah baru kita menerapkannya. Jumlah karyawannya sedikit, pengusaha sulit membedakan aset pribadi dan aset perusahaan. Nah ini banyaknya terjadi Bu. Jadi tidak bisa memisahkan antara aset secara pribadi, aset perusahaan. Ini masih campur aduk. Ini apa, kadang tidak tahu sampai omset dalam 1 bulan itu berapa, ya tidak tahu karena tercampur dengan uang pribadi. Sistem akuntansi kurang baik, biasanya bahkan tidak memiliki pembukuan. Orang 100 mungkin yang punya buku 20 Bu ya. Itu kenyataan real di lapangan. Jadi kalau semuanya ada kelompok yang 100 orang yang punya buku cuma 20. Masih ada 80%. Kemudian ini PR, ya mungkin karena malas nulis atau memang nggak bisa tahu caranya membuat pembukuan keuangan usaha atau bagaimana ya. Kadang-kadang kita juga apa namanya, katanya, mas badine saetik kok ditulis barang lah, ngoten lah bahasanya orang Lamongan Bu. Badi saetik ditulis barang. Nah, jadi ya kadang kita butuh melatih dengan pelan-pelan dan penuh dengan kesabaran Bu ya. Apalagi ngomong mak-mak ya, pengen nulis ya ora cetha kan gitu ya. Sementing ada yang dibuat kulaan bahan Mas, alhamdulillah. Ngoten biasa. Lanjut Bu. Nah, ini penting juga ya. Mungkin sebagai pengalaman pribadi atau nanti sebagai pengetahuan yang perlu dipahami oleh Bapak Ibu
teman-teman peserta semuanya yang hadir pada siang hari ini, ada faktor-faktor yang kemudian menjadi penyebab kegagalan suatu industri atau sektor untuk berkembang. Satu, bahasa Inggrisnya, Bu, ini karena saya ini kurang begitu bisa membaca bahasa Inggris, lah. Bisa dibaca sendiri, Bu, ya. Waktu nanti saya ditertawain kalau baca bahasa Inggris saya kurang tepat. Saya baca artinya aja, Bu, ya. Lemahnya kemampuan dalam mengambil keputusan. Ya. Jadi lemahnya kemampuan dalam mengambil keputusan. Kira-kira dalam 1 bulan ini, ya, usaha ini omsetnya menurun terus. Kira-kira tak lanjut ya, apa tak apakno ini bingung. Kadang-kadang apa ya, bimbang lah gitu. Karena ya mungkin minim pengetahuan, pengalaman ya, sehingga masih lemah dalam mengambil sebuah keputusan. Kira-kira ini saya mau produksi sak ini kira-kira entek ta ora? Engko nang produksine oke gak entekno kan ngoten. Nah, ini juga menjadi kelemahan untuk membuat suatu keputusan. Kedua, manajemen inkompeten, manajemen kompeten, yakni ketidakmampuan manajemen, ya, ketidakmampuan manajemen. Jadi memang memanage itu, bahasa orang desanya adalah mengatur sesuai dengan tugas pokok fungsinya masing-masing kan gitu ya. Ya ini ketidakmampuan manajemen. Jadi kita kadang-kadang selaku founder atau direktur perusahaan itu kan kadang kita menjadi ketua, yang menjadi bendahara, yang menjadi sekretaris. Nah gitu. Jadi yang tepat itu sebenarnya memanage. Jadi ada yang ditugasi sebagai bendahara keuangan, ada yang bagian mencatat. Nah ini biar seorang leader atau direktur itu mampu untuk berpikir mengembangkan usahanya, tidak ribet urusi duit, tidak ribet urusi tulis menulis administrasi kan gitu. Nomor 3, iya ini kurang berpengalaman. Ya jelas ini menjadi faktor yang agak lumayan dominan. Kemudian kegagalan seorang pengusaha untuk mengembangkan industrinya adalah minim pengetahuan, pengalaman atau keilmuan. Sementing buka usaha 1 tahun nggak sampai buyar. Nah ini banyaknya terjadi. Makanya perlu dengan adanya kegiatan pada siang hari ini, yaitu peningkatan kapasitas manusia. Keempat, yaitu lemahnya pengawasan terhadap keuangan. Nah ini jadi jarang diawasi, punya usaha banyak dikasih di sana, usaha yang sebenarnya potensi untuk berkembang, nggak tahu dilihat keuangannya, sehingga ada yang main curang, omsetnya tidak ditulis dan lain-lain, sehingga terjadi defisit. Nah ya susah kalau sudah terjadi defisit. Jadi antara pendapatan sama pengeluaran lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. Ya sudah, nunggu saja waktu hancur. 5, deterior of working capital, yaitu kemerosotan posisi modal kerja. Kemerosotan posisi modal kerja. Nah ini maksudnya gini, Ibu, Bapak, atau teman-teman sekalian, atau peserta Zoom meeting peningkatan kapasitas pada siang hari ini, jenengan dikatakan, saya contohkan ya, dalam satu tahun ini jenengan punya modal 100 juta dikatakan. Nah, karena di tahun 2 ini terjadi kemerosotan, modalnya jenengan tinggal 80. Ya. Di tahun yang ketiga nanti modalnya tinggal 60. Nah, ini namanya terjadi kemerosotan posisi modal kerja. Jadi modal itu seharusnya tiap tahun tambah naik, gitu. Dari laba tersebut ditambahkan di modal, otomatis modal naik. Nah, ini terjadi modal menurun. Ya, sudah, ini menjadi salah satu indikasi usaha yang tidak sehat. Nah, perlu adanya solusi-solusi atau win-win solusi yang kemudian kita cari pada seorang mentor itu atau pendamping UMKM. Kemudian declining sales, artinya sering menemukan penurunan pada volume penjualan. Omset bulan Januari dengan Februari ini lebih besar Januari daripada Februari. Ya, seharusnya kan Januari Februari
ini lebih besar per Februari ini atau lebih besar Maret daripada Februari. Jadi naik, bukan menurun. Nah, ketika ada omset per bulan menurun, nah ini berarti ada yang kurang sehat. Perlu dievaluasi. Kemudian 8, sebaliknya hutang terus meningkat. Sebaliknya hutang terus meningkat. Increasing debt. Sebaliknya hutang terus meningkat. Jadi jenengan hutang untuk modal itu dengan harapan laba atau keuntungan itu untuk nutup hutang tersebut, bukan untuk apa konsumsi pribadi. Kalau jenengan hutang untuk konsumsi pribadi, otomatis jatah untuk nyaur hutang tersebut jenengan juga bingung mau cari kemana kan itu. Sehingga tiap tahun tambah hutang terus, omsetnya tidak naik, hutangnya yang naik. Ya ini susah, Bu. Pernah ngalamin enggak? Ya mungkin ya, mungkin ada yang ngalamin. Jadi setiap tahunnya ini hutang malah bertambah. Seharusnya kalau hutang untuk bisnis, ini laba dapat untuk nutupi hutang. Katakan hutang 100, mungkin tahun kedua tinggal 70 atau 60, tidak malah meningkat kan itu. Oke. Nah, ini mitos-mitos kendala mindset kita, Bu. Jam berapa, Bu, ini, Bu? Waktunya ngatasi tak, Bu? Halo, Bu Diana? Halo. Gimana, Pak? Lanjut ya. Ya. Mitos itu apa ya? Semacam mitos suatu keyakinan yang ada di suatu wilayah, ya. Suatu keyakinan yang ada di suatu daerah. Nah, mitos-mitos mindset yang kemudian perlu kita buang jauh-jauh biar kita bisa merefresh otak kita, ya, tidak menggunakan mindset-mindset yang lama. Ini juga penting. Jadi pendekatan pembangunannya berasal dari atas, top down, lebih mudah dan lebih baik daripada pembangunan dengan pendekatan dari bawah, bottom up, yang berasal dari aspirasi pembangunan. Nah, hari ini mindset ini sudah mulai tergeser. Dulu kalau tidak ke kota, dia sulit untuk menjadi orang yang sukses, Bu ya. Jadi top down. Kalau sekarang lebih cenderung bottom up. Karena apa? Karena di desa ini sudah ada yang namanya dana desa. Sehingga uang yang berputar di desa ini lebih besar. Sehingga orang yang ada di kota dulu sekarang mulai balik ke desa. Dulu ketika belum ada dana desa, maka orang itu malas untuk bekerja di desa, dia akan ke kota karena menganggap top down, jadi sesuatu yang ada di atas itu lebih mudah mencari uang. Tapi karena sejak adanya dana desa di tahun 2015, maka orang yang mempunyai mindset top down lebih menguntung daripada bottom up, maka dia sekarang berbalik. Orang-orang kota, orang-orang luar yang kerja di luar negeri pada balik ke rumah untuk bekerja di rumah karena sudah ada perputaran uang besar di desanya itu. Mitos bahwa pengguna masyarakat lebih membutuhkan bantuan material fisik daripada bantuan keterampilan teknik manajerial. Mitos bahwa pengetahuan teknologi impor lebih baik daripada teknologi tradisional. Ya, apa ya? Pengetahuan teknologi impor selalu lebih baik daripada teknologi tradisional. Nah ini, Bu. Ini kadang ini yang terjadi, Bu, ya, di kalangan teman-teman kita ya. Jadi apa yang namanya? Nguber upoh kelangan tumpeng, Bu. Nah, bahasa orang Jawa seperti di Lamongan, enggak tahu mungkin ya Bapak Ibu sekalian yang ada di Lamongan. Nguber upoh kelangan tumpeng. Jadi goleki upoh sak sitok-sitok niki, Bu. Jenengan dalam 1 jam itu berapa, Bu? Ada tumpeng yang besar, gitu, yang kemudian ini tidak jenengan ambil, gitu. Tapi diambil orang, jenengan ngopeni upo-upo ini. Maksudnya apa? Kadang kita itu kepengen ekspor. Jadi mindsetnya kita itu
seakan-akan itu ekspor itu menjadikan cepat kaya, cepat sugih, kadang-kadang seperti itu. Sehingga ada peluang-peluang besar yang ada di sekeliling kita atau di dekat kita ini kadang-kadang kita kurang peka, tidak mengambil. Gitu. Saya contohkan salah satu peluang. Di Lamongan saja, contoh. Salah satu pasar yang kemudian saya nilai, saya anggap ini cepat perputarannya adalah warung kopi. Jadi di Jawa Timur ini yang terkenal warung kopi ini salah satunya adalah Lamongan sama Gresik. Kalau jenengan cari warung kopi, saya membludak Bu ya, Bapak di Lamongan ini. Lah, ada teman saya yang kemudian usaha itu membuat jajan rentengan yang ditaruh di di tiap-tiap warung kopi yang ada di sekitarnya itu. Itu omsetnya ratusan juta, Bu. Lah, kadang kita itu males izin, gitu. Ngopeni sewunan, ngopeni duit 500-an. Pinginnya yang ratusan juta melihatan lewat ekspor. Nah itu kadang bahasa saya adalah boleh upong kehilangan tumpeng seperti itu ya. Ya, lanjut. Nah, mitos bahwasanya kelembagaan lokal cenderung tidak efisien bahkan tidak efektif menghambat proses pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Nah, ini mitos bahwa berbagai kemiskinan yang terjadi merupakan akibat ketidakmampuan, kebodohan, dan kemasalan orang miskin sendiri. Maksudnya gini, Bu. Kadang itu orang itu banyak berpasrah diri sebelum berusaha. Nah, ini. Jadi aku Mas gak sekolah, lulusanku SD. Ya, sehingga aku iso dodolan ngene ya seperti ini. Nah, padahal setiap manusia, setiap orang itu mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kapasitasnya masing-masing. Nah itu perlu catat. Kadang orang itu minder apa sekolah menganggap dirinya tidak mampu untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya mungkin. Atau kadang dia mau kuliah tapi dia tidak pede. Nah itu kemudian dia berpasrah diri tanpa adanya usaha. Nah itu kadang kita punya teman-teman seperti itu kadang kalau kita sudah sedikit mengedukasi lah bahasanya, kemudian dia mau ya kita akan punya istiqomahan atau selalu kita dampingi. Tapi kalau yang kita dampingi itu ya Bu Diana ya enggak punya semangat Bu untuk memajukan atau mengembangkan usahanya. Ya kita bagaimana Bu? Gitu. Pandai-pandainya, pinter-pinternya seorang mendamping itu, kalau yang didampingi itu tidak semangat, gitu, kemudian tidak punya giro itu adalah greget yang kuat, bahasa wong Lamongan greget yang kuat, gitu, sehingga orang itu pokoknya kedu mencapai, saya harus dapat, nah gitu loh, maksudnya giro itu saya harus dapat, saya harus bisa. Saya harus mempunyai omset atau pendapatan bersih dalam 1 bulan dikatakan 50 juta. Nah, itu penting. Nanti penyemangat diri, sebelum kita menyemangati orang lain, ini penyemangat diri penting kan. Seperti Bu Diana ini saya sering disemangati. Itu Pak Rozikin. Seperti dulu ya. Nah, ini cerita pengalaman pribadi. Di saat saya mengikuti pelatihan sertifikasi kompetensi ini ya, yang diadakan oleh Kementerian Koperasi BNSP ini, saya itu sudah mau putus asa. Ya. Saya sudah nggak paham iki piye, alurnya bagaimana. Ya salah satu Bu Diana ini selalu mensupport saya. Ayo Pak, diselesaikan Pak, diselesaikan. Itu ya, alhamdulillah sampai lulus dan sampai masuk di kategori yang 30 orang itulah se-Indonesia. Lanjut Bu. Nah, apakah Anda ingin usahanya berkembang? Nah, ini pertanyaan. Tolong semuanya dibaca di dalam hatinya masing-masing. Apakah Anda ingin usahanya berkembang? Ya. Bertanya pada diri sendiri. Jawab di chat. Jawab di kolom chat. Jawab di chat.
Apakah Anda ingin usahanya berkembang? Ya. Yang membalas kepingin atau ingin berarti dia mempunyai semangat. Kalau tidak menjawab chat ingin, ya sudah. Ya. Berapa lagi? 2, 3 orang, 4 orang, 4 orang, 5 orang, 5 orang, 5 orang dari 33 ini. Baru berapa? 6, 7 orang. 9 orang. 10. Pasti 10. Pak, semuanya pasti pengen usahanya berkembang, Pak. Iya. Paling tidak keinginan itu lebih pas juga diluapkan dalam sebuah tulisan, Bu. Apalagi tulisan yang besar ditempel di kamarnya, ya toh. Ini menjadi pengingat, motivasi tersendiri. Usaha saya harus berkembang, ini gede, Bu, ditempel di kamarnya atau di pintu masuk kamar lah. Sehingga selalu dibaca. Ketika kita membaca otomatis menjadi sugesti, Bu. Oh ya, saya punya keinginan usaha harus berkembang. Nah, gitu. Kadang-kadang keinginan kita itu saat ini lupa, Bu. Aku kepengin duwe karep apa ya, sisuk lali, Bu. Apalagi apa ya, sudah kena masalah omset menurun, terus ini semaput bahasanya ya. Mana mungkin untuk mengembangkan, untuk menstabilkan saja susah gitu ya. Dan jawabnya adalah deng dibutuhkan seorang pendamping atau mentor usaha. Nah, oke, ini catat ya. Mindset kita bangun. Sampean kepengen punya usaha yang apa namanya berkembang melesit, gitu, sampai omset miliaran, sampai triliunan, mudah-mudahan amin ya. Sampean yang harus selalu melakukan adalah punya apa? Punya mentor atau pendamping. Pendamping. Ini saya bukan ngomong karena kita statusnya pendamping, tidak. Tapi salah satu teori dari beberapa buku, kemudian saya cocokkan teori itu kepada teman-teman saya yang sudah sukses. Hampir mayoritas sukses apapun seorang pengusaha itu, dia mesti punya mentor. Dia pasti punya pendamping yang selalu diajak sharing, yang selalu diajak pertimbangan, yang selalu diajak diskusi terkait bagaimana usaha-usaha ini berkembang. Jadi itu PR-nya ya. Harus mempunyai mentor atau pendamping yang apa? Yang kompeten. Tidak asal-asalan, Bu, Bapak-Bapak ya. Harus cari pendamping seorang mentor yang kompeten. Apa ciri-cirinya kompeten itu? Ya minimal dia punya lisensi. Punya lisensi apa? Dia punya semacam ya, salah satunya adalah sertifikasi ini dari BNSP. Ya, secara formalnya. Tapi ya itu, kalau itu benar-benar secara ujian di dalam menyelesaikan tugas untuk mendapatkan sertifikasi BNSP itu, saya yakin dia sudah masuk kategori mampu. Karena apa? Saking ribetnya dia menyelesaikan tugas itu. Sehingga dia layak untuk menyandang penobatan adalah mentor UMKM nasional bahasanya. Ya. Itu ya, saudara-saudaraku. Halo Besti. Yang lagi viral, Bu ya. Halo Besti. Oke, lanjut, Bu. Wes, ini jenengan kalau nanti sudah menjadi seorang mentor atau dikatakan pendamping usaha, jenengan harus siap membantu 8 hal ini, ya. Satunya adalah merubah pola pikir mindset kewirausahaan. Jadi ajak, pengaruhi mereka, orang yang Anda dampingi, orang yang Anda mentori ini mempunyai mindset untuk maju, ya, sehingga dia tidak hanya duduk diam di kursi yang sudah empuk, tapi ajaklah duduk di kursi yang lain sehingga dia akan bisa membedakan. Ya ini ternyata lebih empuk daripada kursi kemarin. Lah itu. Nah, bagaimana seorang mentor itu mengantarkan perbedaan itu yang dulu seakan-akan kursi yang kita tempati ini sudah paling empuk, ternyata diajak oleh mentor untuk duduk di kursi yang berikutnya ini, oh ya,
ternyata benar jenengan ya, ini lebih empuk lagi. Nah, itu tugasnya seorang mentor. Jangan memberi kesempatan seorang wirausaha itu berada di titik zona aman. Tapi ajaklah di zona-zona tantangan lah bahasanya gitu ya. Di zona-zona apa ya? Semacam spekulasi. Karena orang itu tanpa berani melakukan spekulasi, maka dia akan kecil mendapatkan suatu keberhasilan. Karena dia berani mengambil spekulasi itu, maka dia akan mempunyai potensi untuk menjadi seorang juara, menjadi seorang pemenang, menjadi seorang yang berprestasi kan gitu. Contoh kecil, kita punya apa ya? Punya cita-cita ingin mendapatkan seseorang yang kita cintai, katakan. Tapi kita tidak mau modal ya. Bagaimana orang yang kita cintai itu suka berbalik suka dengan kita, dengan ya memberikan apalah apa yang dia suka, dia sebalik. Itu salah satu perjuangan. Spekulasi, dia berani mengeluarkan sesuatu tapi dia akan mendapatkan sesuatu itu kan gitu ya. Nggak mau modal, nggak mau berupaya tapi dapat untung besar. Ya apa ya? Ya mimpi lah, mimpi ya, bahasanya mimpi. Jadi harus berimbang antara apa yang kita inginkan dengan apa yang harus kita lakukan, itu harus imbang, balance lah gitu ya. Cita-citanya besar tapi kita malas-malasan. Nah, ya mimpi untuk mendapatkan yang kita cita-citakan ya dah. Kadang yang sudah bekerja 24 jam aja kita masih belum mendapatkan yang kita inginkan kan gitu, apalagi yang malas-malasan. Ayo Bu, kejar Bu, waktunya tinggal setengah jam. 2, membuat perencanaan usaha dengan bisnis model Canva. Nah, ini ya, kemarin Bapak Ibu sudah mendapatkan materi ini ya. Kemudian konsep pemasarannya strategis untuk UMKM, strategi pemasaran digital, strategi peningkatan produktivitas, menyusun laporan keuangan UMKM, menyusun profil usaha dan melengkapi legalitas UMKM. 8, memahami prinsip kesehatan dan keselamatan kerja K3 dalam usaha dan penerapannya. Nah, itu ada 8 ya, bisa di screenshot atau nanti bisa diambil materi ketika nanti dibutuhkan. Monggo lanjut Bu. Nah, alurnya ini, Ibu nanti di saat jenengan sudah menjadi seorang pendamping, maka alurnya adalah sama harus mengidentifikasi analisa kebutuhannya. Perencanaan pendampingan, pelaksanaan pendampingan, monitoring evaluasi, dan pelaporan hasil pendampingan. Ini ya, alurnya tugas pendampingannya. Oke. Mungkin saya tambahin dulu Pak. Iya Bu. Bukan hanya bagi teman-teman yang mau menjadi pendamping, tapi ketika teman-teman masih didampingi oleh pendamping, nah teman-teman harus perhatikan nih, teman-teman pendamping ini harus mengidentifikasi usahanya teman Bapak Ibu, terus teman-teman pendamping ini harus ada perencanaan di usahanya Bapak Ibu. Pelaksanaan pendampingan itu akan sering, umpamanya Bapak Ibu butuhnya sebulan sekali atau sebulan berapa kali ketemu, mereka pun harus bertemu dengan Bapak Ibu. Setelah pendampingan ada apa? Dimonitoring lagi. Selama pendampingannya nanti Pak Rosikin akan menampilkan hasil monitoring ya. Jadi bagaimana kita ini pendamping ini juga bukan sekedar ketemu, bukan sekedar melihat usahanya Bapak Ibu, tapi tetap ada istilahnya ada catatan lah seperti itu untuk pelaporan hasil pendampingan ini. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya pendamping selain pendamping hidup ya, pendamping UMKM, nah ini minta alur pendampingan ini supaya pada akhirnya Bapak Ibu menerima pelaporan hasil pendampingan, intinya seperti itu. Ini kelihatan Pak Rojikin sudah kembali kah? Nah, siap. Ini kelihatannya bisa ngomong anak 1 menit ini. Monggo lanjut Pak.
Mic-nya Pak, mic. Bentar Bu, saya pindah lokasi nih Bu. Anak kecil lagi nangis. Udah Bu ya, kelihatan? Siap kelihatan. Oke. Membuat laporan penilaian hasil pendampingan. Ya, satu ya. Kemudian ya, nanti Bapak Ibu ketika didampingi atau ketika mendampingi yang harus dilakukan adalah mengumpulkan data dan informasi hasil pendampingan. Satu, nama UMKM. Ini nanti harus ditulis yang rapi dan tersusun secara sistematis. Sehingga nanti bagi para pelaku UMKM yang didampingi juga bisa melihat hasil ya. Jadi usaha saya seperti ini nanti ya itu jenengan mengaca dari hasil dampingannya itu. Jadi yang mempunyai berkas hasil penilaian pendampingan itu ya seorang mentor sama seorang yang dimentori atau asesmen. Ya, gitu ya. Kemudian waktu kegiatan pendampingan ini juga ditulis kapan, di mana, kemudian berapa jam. Nah, tuh. 3, kinerja usaha UMKM sasaran dampingan. Yaitu mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan UMKM. Apa sih masalahnya, apa saja, butuh apa saja, ini nanti diidentifikasi semua. Hasil identifikasi profil dan karakteristik UMKM. Hasil identifikasi permasalahan dan kebutuhan UMKM. Lanjut. Kinerja terlaksana dan output. Menyusun rancangan pendampingan UMKM. Yaitu ada rancangan rencana pendampingan, ada rencana pendampingan. Ini harus paham dan harus bisa membedakan ya antara poin A sama poin B ini ya, teman-teman. Rancangan, rencana pendampingan sama rencana pendampingan. Berarti kalau rancangan itu baru reng-rengan. Nah, nanti rencana itu berarti reng-rengan yang sudah tersusun rapi. Baru ini sebuah rencana. Kemudian pelaksanaan pendampingan penerapan manajemen dasar pengelolaan UMKM. Nah, ini di-manage. 1, terlaksananya pelatihan dan konsultasi penerapan manajemen dasar pengelolaan UMKM sasaran dampingan. Di situ ada terjadi interaksi konsultasi dan interaksi manajemen pengelolaan. Jadi langsung seorang mentor itu terjun ke lapangan, kemudian melihat kondisi di lapangan, apa yang terjadi. Contoh, kira-kira ada banyak karyawan ini sudah sesuai dengan tupoksinya masing-masing, Pak, enggak? Nah, itu kemudian itu seorang mentor langsung melihat di lapangannya. Dan tidak hanya melihat, setiap dia melakukan sesuatu, seorang mentor juga harus membuat suatu catatan. Catatan kecil lah. Sesuatu yang terjadi ini sudah pas atau belum. Kemudian yang ke B, terlaksananya coaching penyusunan rencana usaha. Jadi mentor atau pendampingan penyusunan rencana usaha ini juga penting. Jadi ingat ya, tadi di awal saya katakan rata-rata ciri seorang pengusaha UMKM itu adalah tidak mempunyai rencana. Nah, makanya salah satu target outputnya nanti, gitu, setelah jenengan mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas ini, minimal jenengan sudah tahu harus mempunyai perencanaan. Itu ya. Terlaksana coaching manajemen pemasaran. Jadi pemasaran itu juga ditulis juga. Kira-kira ini pasarnya kemana saja? Ke desa-desa, berapa desa yang kemudian kita jangkau? Ke luar kabupaten, berapa kabupaten yang kemudian kita jangkau? Ke provinsi, berapa provinsi yang kemudian kita jangkau? Itu. Jadi harus ditulis. Jangan sementing dodolan, payu gak payu ya, urusan belakang. Kemudian ada surat permohonan pelaku usaha. Kemudian ada dokumen penyelia halal. Jadi nanti penyelia Bentar, ada yang halal. bocor ini siapa ya?
surat pengangkatan oleh PU ya, Oh, bahwa Bu Dewi PU ngikutin pendampingan pendamping PH. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Terlaksana coaching manajemen produksi. Nah, ini mau manajemen produksi juga dihitung. Gunakan seminimal mungkin bahan baku. Gitu. Contoh, seandainya bahan baku ini cukup menggunakan 1 on, ya cukup 1 on, jangan menggunakan bahan baku 2 on dalam hitungan 1 adonan. Ini harus di manajemen produksinya. Gunakan bahan baku yang ekonomis. Ketika ada perbedaan bahan baku yang kemudian ada harga yang murah, tapi harganya berkualitas, ya gunakan yang ekonomis. Jadi harus di manajemen produksinya. Dalam satu produksi ini bisa digunakan untuk 1 minggu, gitu. Ya cukup aja jenengan produksi untuk kebutuhan 1 minggu, jangan produksi untuk kebutuhan 1 bulan, ya expired, ya. Itu harus di manage. Jangan kemudian syukur produksi tapi di manage. Terlaksana coaching manajemen keuangan. Nah, gunakan keuangan dengan semanfaat mungkin atau sepenting mungkin. Kalau enggak begitu penting ya jangan dipakai untuk biaya-biaya yang lain biar pengeluaran tidak lebih besar daripada pemasukan. Terlaksana coaching manajemen SDM. Nah, ini penting juga ya. Selain direktur itu harus punya keilmuan mentor, juga karyawannya juga penting untuk di manage SDM-nya. Oke, Bu. Nah, ini terakhir. Apa sih kemudian seorang UMKM itu perlu adanya pendampingan, adanya mentor, adanya pengawasan. Dalam artian pengawasan bukan diawasi kepingin dilaporkan, bukan, Bu. Diawasi itu kira-kira perkembangannya bagus tidak. Itu salah satu tugas mentor, memantau terkait aktivitas jenengan ini ada perubahan baik enggak dari bulan kemarin dengan bulan yang sekarang kan gitu. Yaitu nilai penjualan meningkat. Nilai keuntungan kotor. Nilai keuntungan kotor meningkat. Nilai keuntungan besar meningkat. 4, tingkat margin bersih. Jadi tingkat margin bersih juga meningkat. Jadi semuanya ini meningkat, otomatis omset bersih atau margin bersih adalah juga meningkat, sehingga semakin meningkat kita juga akan menambah karyawan. Kalau menambah karyawan otomatis kita mempunyai perbuatan yang mulia, mempekerjakan orang. Selain kita dapat uang, kita juga dapat suatu pahala. Gitu. Ya, terus Bu, sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat apa yang sudah saya sampaikan. Yang belum jelas bisa ditanyakan, dan bila mana ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua peserta, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sambil nanti share screen yang satunya lagi, tapi kita coba ini sudah ada yang mau bertanya. Langsung aja ya Pak Rosikin ya. Oh, siap, Bu. Silakan Pak Eka. Ya, selamat siang Besti, Bro Rozikin, Sis Ya, Diana. selamat siang Pak Eka. Iya, tertarik saya atas paparannya. Mau diskusi aja nih, mungkin dibuka untuk peserta lain juga. Pertama tadi dijelaskan di awal. Pak Eka, mohon maaf Pak Eka, bisa perkenalan dulu Pak Eka? Oh iya, sorry. Ya, biar teman yang lain juga kenal sama Iya. Bapak nanti. Siapa tahu jenengan punya usaha ini, kemudian ada yang cocok untuk bergabung jenengan gitu Pak. Itu pentingnya untuk perkenalan. Oke, siap. Siap Bro. Jadi perkenalkan, nama saya Eka. Saya bergerak di bidang jasa event organizer, sama media sosial, penggiat media sosial. Asal saya dari Samarinda. Saya coba mengikuti ini untuk memperdalam ilmu ya.
Yang pertama, kemudian menjalin silaturahmi dengan rekan-rekan di forum ini. Pembahasan yang mau saya buka itu antara lain, pertama tadi sudah dijelaskan oleh Bro Rozikin ya, bahwa ada tujuan yang ingin kita capai selain jadi penggiat UMKM, mungkin ada cara untuk menjadi asesor. Nah, tadi dijelaskan kan untuk pendamping itu apakah itu sebagai asesor atau bukan. Nah, kalau memang kita ingin menjadi asesor sebagai pendamping, itu ke LSP mana, lembaga sertifikasi profesi mana yang perlu kita koordinasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi juga disampaikan di paparan ada pengajuan bantuan ya. Nah, itu sekitar berapa nilainya, ada beberapa. Nah, itu bisnis prosesnya seperti apa? Mungkin kami dan rekan-rekan yang lain itu ingin mengakses ke sana. Jadi kemanakah kita harus mencari informasi tersebut? Kalau memang bisa ditempuh via online, mungkin akan lebih efektif. Bisa di-share bantuannya nanti dari rekan-rekan sekalian. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, untuk prosedur pengajuan pendamping tadi disampaikan melalui Kementerian Desa ya. Nah, Kementerian Desa ini di unit mana lebih spesifiknya, supaya nanti kami bisa cari informasi sampai ke sana, terutama di tingkat eselon 1 mana, Direktorat Jenderal mana gitu, nanti bisa disampaikan ke kami. Dan terus ada lagi, mohon maaf ini agak panjang atau nanti disambung lagi. Soalnya masih ada 3 pertanyaan lagi. Mungkin itu aja dulu ya, nanti sambil jalan kita diskusi lagi. Dijawab dulu ya, Ya. sama Mas Rosikin. Monggo Mas Rosikin. Masih ada 3 lagi, Bro. Ya. Siap, Bro Eka. Oke, thank you. Terima kasih atas responnya untuk merespon apa yang sudah saya sampaikan. Jadi bahasanya adalah orang bertanya itu adalah orang yang memperhatikan apa yang sudah disampaikan kan gitu, Pak. Tanpa memperhatikan dia mungkin tidak akan bisa bertanya, Pak ya, seperti itu ya. Yang terakhir dulu saya jawab, Pak, terkait program Kemendes itu sebenarnya tidak tidak ada hubungannya dengan pendampingan UMKM, Pak. Program tersendiri. Cuman seorang pendamping UMKM juga kita bisa mendampingi masyarakat dengan bisa kerjasama dengan pemerintahan desa untuk mengalokasikan dana desa yang dari Kementerian Desa itu untuk melakukan suatu kegiatan UMKM gitu. Ya, bagaimana kita mengatur lah yang sesuai dengan SOP yang ada di Kementerian Desa gitu. Kalau yang murni ada pendampingan itu ya, setahu saya ya itu dari Dinas Koperasi UKM Jawa Timur, Pak. Itu jelas-jelas dia menjadi pendamping UMKM yang dikontrak oleh pemerintah provinsi, Dinas Koperasi UMKM provinsi. Itu, tapi yang pendamping UMKM itu kadang-kadang ya ngapunten belum tentu dia juga punya sertifikat pendamping yang pendamping lama, Bu ya. Karena dulu kan belum begitu dibutuhkan, Pak, sertifikat pendamping. Tapi yang pendamping yang masih baru-baru ini sudah mulai banyak yang sudah mempunyai sertifikat pendamping. Gitu, Pak. Untuk yang kedua, terkait akses bantuan, Pak. Sebenarnya di setiap kementerian itu hampir ada, Pak, akses bantuan untuk UMKM. Salah satunya adalah dari program Kementerian Koperasi ada BIP. Kemudian ada yang reguler untuk nilainya sekitar 20 sampai 100 jutaan itu ya. Kemudian dari
Kementerian Ketenagakerjaan, ada yang berupa bantuan UMKM, ada TKS, TKM. Kalau pemula itu sekitar 24 jutaan, kalau yang TKM itu sekitar 54 jutaan. Oh banyak sebenarnya. Nah itu biasanya, mohon maaf, kalau tidak salah ya, teman-teman pendamping itu ya adalah asas-asas info seperti itu. Makanya kalau kita punya pendamping itu insya Allah kita tidak rugi, Pak. Mesti ada info-info yang kemudian akan disampaikan. Tidak hanya sekedar info terkait urusan usahanya, tapi ada info-info yang kemudian ini jarang orang lain tahu, kemudian seorang pendamping tahu kan gitu. Jasnya. Ya, sementara itu, Bu Diana. Ada tambahan lagi, Bro Eka? Pertanyaannya? Iya, Sis. Ada sedikit. Jadi gini, kan kita kan kadang-kadang kan merasa manajemen kita tuh udah bagus. Gitu. Nah, kalau memang kita ingin meningkatkan sistem manajerial kita secara internal, itu kan tentunya kita perlu audit internal. Nah, audit internal pastinya ya yang bagus-bagus saja gitu. Nah, kalau kita mau mengajukan audit eksternal gitu, artinya dengan adanya audit eksternal ini kan kita bisa tahu kesalahan kita itu ada di mana. Kemudian subjektivitasnya itu tidak banyak gitu. Kalau kita menilai diri kita sendiri kan wah kita sudah baik, terus keuangan kita udah baik, pemasaran kita udah baik, tapi ternyata anak buah kita banyak yang mengeluh. Nah, kalau kita mau mengajukan audit eksternal, itu kira-kira kemana arahnya gitu. Artinya ya kalau audit eksternal itu kan ada yang berbayar, ada yang bisa dinegosiasikan. Kalau memang ada referensi arah sana, kami yang pengusaha-pengusaha kecil ini pengen diaudit lah, audit ya, tapi bukan berarti audit untuk mencari temuan-temuan yang signifikan, enggak, tapi untuk perbaikan diri. Nah, itu caranya seperti apa? Linknya harus kemana? Gitu. Nah, itu yang terkait dengan audit. Nah, kemudian untuk marketing, pemasaran, nanti mungkin usul aja. Tadi sudah disampaikan juga kali ya, usulnya itu akan ada pembahasan lagi di webinar-webinar selanjutnya. Nanti bisa saling kolaborasi, mungkin nanti kita bisa saling kerjasama. Itu aja. Yang terakhir, saya cuma mau ngasih pantun. Pergi ke Korem, tetap jaga prokes. UMKM is the best. Thank you, bro and sis. Terima kasih, Pak Eka. Mbak Di, aku boleh sedikit tambahin pertanyaan Mas Eka? Boleh, silakan. Jadi gini Mas Eka, kalau kita kan bicara sebagai pendamping dan sebagai UMKM ya. Nah kalau UMKM itu sendiri, yang namanya auditor itu bisa melakukan audit internal. Nah, bagaimana caranya? Ya pastinya kan harus punya ilmu ya, harus punya ilmu bagaimana menjalankan bisnis yang baik. Nah, nanti mungkin di beberapa waktu ke depan ada juga yang namanya materi bisnis plan ya Mbak Dia. Yeah. Jadi kita kan bisa ngelihat dulu tuh bisnis plan yang kita susun seperti apa, kemudian nanti ada monitoring. Nah, monitoringnya bagaimana? Apakah dari bisnis plan yang udah kita susun itu udah kita jalankan atau belum, udah tercapai atau belum. Nah, itu salah satu cara yang kita lakukan. Nah, ketika memang kita nggak mampu, bagaimana cara melakukan verifikasi tersebut, nah disitulah perannya pendamping atau mentor. Nah, silakan cari. Nah, itu kan untuk pendamping UMKM itu banyak banget itu dan sekarang gitu ya, yang komunitas-komunitasnya. Kalau dulu itu paling tua itu pendampingnya itu disebut dengan BDS, Business Development Service. Nah, kemudian lahir lagi yang namanya PLUT, Pusat Layanan Usaha Terpadu, atau sekarang yang disebut dengan CIT. Nah, itu kalau BDS itu dulu government dia banyaknya itu yang profesional, artinya independen. Nah, kemudian
ada yang PLUT itu yang didirikan oleh pemerintah. Nah itu kerjanya hampir sama ya, mendampingi UMKM. Kalau bahasa kami dulu sama almarhum Cak Samsul itu namanya pendamping itu ada yang plat merah, yang PLUT, ada juga yang plat hitam, yang PDS gitu, artinya yang independen. Nah, jadi itu dasar awalnya. Nah, bagaimana organisasinya itu udah banyak. Ya, ada yang dulu dibangun sama almarhum Cak Samsul itu namanya fokus UMKM, ya kan. Nah, di situ banyak mentor-mentor gitu ya. Jadi bisa ditelusuri, oh saya mau dampingi dong, punya saya ini yang seperti apa. Nah, namanya juga fokus UMKM yang itu non government. Nah, itu pastinya kalau mau didampingi ada sifatnya mungkin yang berbayar, tapi juga ada yang mungkin mentornya itu siap untuk memberikan pendampingan secara gratis, itu juga banyak gitu ya. Saya salah satunya gitu kan. Nah, misalnya MMO yang gratis, nah itu ya silakan langsung ke PLUT. PLUT itu kan sudah hampir ada di beberapa provinsi ya, saya nggak hafal. Kota ada PLUT. Ya, hampir tiap kota ada ya, tiap provinsi juga ada. Itu bisa dicari aja gitu di web gitu. Nah, itu yang jelas konsultan pendamping UMKM-nya itu kalau misalnya UMKM ada yang mau didampingi itu udah jelas gratis nih kalau dari PLUT gitu. Nah, ada juga pendamping yang tadi seperti disampaikan sama Mas Rojikin ya, yang di Dinas Koperasi. Nah, itu ada juga pendamping UKM-nya. Nah, mungkin bedanya gini, kalau pendamping UKM yang di Dinas Koperasi itu biasanya mereka kontraknya itu kan per tahun ya. Ada anak-anak yang baru gitu ya, newbie. Seperti tempat saya tuh di Aceh ya, di Aceh Tamiya. Nah, itu pendampingnya itu malah masih belajar dengan saya gitu. Bagaimana sih cara melakukan pendampingan. Tetapi yang di PLUT mereka yang udah lebih senior saya lihat. Nah, itu yang berdasarkan pengalaman saya ya dengan lingkungan soal pendamping itu. Nah, mungkin gitu Mas Eka, tambahan dari saya ya, kami cari ada nggak ya auditor khusus gitu ya untuk pendamping UMKM? Itu nggak ada tulisannya Mas Eka. Nggak ada tulisannya gitu ya, ini auditor UMKM itu tidak ada. Tapi untuk bisa melakukan bagaimana sih menilai usaha kita ini udah sesuai belum dengan manajemen usaha yang baik dan benar, ya silahkan minta didampingi sama mentor-mentor atau pendamping UMKM yang baik itu sudah disediakan oleh pemerintah berupa PLUT atau juga ada rumah BUMN. Nah, itu juga ada fasilitatornya ya. Nah, jadi bisa datangin ke tempat itu. Kalau misalnya merasa masih kurang puas mungkin atau punya anggaran khusus gitu ingin dimentorin gitu ya, khusus sanggup bayar ya silahkan cari yang independen. Nah, pastinya kalau misalnya yang gratis dengan membayar dedikasinya akan beda ya Mbak Dia. Iya pasti. Gitu ya. Nah, kalau dibayar berarti mereka akan all out gitu ya untuk bisa memikirkan, mencurahkan, mencari tahu dan bisa menyelesaikan berbagai kondisi. Nah, di Zoom kali ini saya ada tuh UKM binaan saya yang dia membayar saya gitu untuk melakukan itu gitu, dan kita bisa melihat day by day bagaimana usahanya apa yang harus diinginkan. Nah, tapi kalau misalnya dengan PLUT mungkin karena mereka itu harus mendampingi sekian ratus orang, artinya spend waktu yang disediakan sama untuk kita juga akan terbatas. Nah, mungkin gitu aja sih gambarannya Mas Eka. Mungkin mudah-mudahan bisa membantu menjawab lebih ya dari yang jawaban disampaikan sama Mas Rojikin tadi. Itu Mbak Ade, makasih. Ya, makasih Mbak Dina. Saya tambahin lagi ya untuk Mas Eka dan teman-teman semua. Jadi di kampus Gekraf ini sebenarnya kan sudah kalau teman-teman lihat flyer pertama kali ya, yang flyer launching, itu kan ada 9 pemateri. Mungkin nanti bisa dikurangin 2 ya, karena 2 itu sebenarnya asesornya kita, 2 itu malah instrukturnya kami gitu loh. Jadi dengan kata lain yang kami 9 kurang 2 ada 7. Ada 7 pendamping UMKM yang independen, yang mandiri, yang bisa Bapak Ibu japri, yang bisa Bapak Ibu hubungin mungkin minta tolong bersedia mendampingi Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu kalau memang Bapak Ibu saat ini belum punya dana ya ngomong aja ke mereka, ngomong aja ke saya. Kalau Bapak Ibu punya dana, oh saya bisa setiap bulan sekian, tapi saya butuh ini usaha saya begini-begini. Jadi pendamping ini juga bisa tahu data-data dari usaha Bapak Ibu seperti itu. Jadi di kampus Gekraf ini banyak pendamping, jangan khawatir. Kalau di Surabaya sebenarnya bisa langsung ketemu saya kalau di Surabaya.
Tapi saya enggak, saya juga bisa kok ke Aceh, ke tempatnya Mbak Dina. Mbak Dina juga bisa ke Surabaya ya Mbak Dina ya. Oke. Satu info lagi untuk masalah modal pendanaan. Sebenarnya next mungkin kalau Mbak Dina pernah ada info dari Lunas, itu saya termasuk salah satu pendamping di Jariah Fund. Jadi memang ada dana jariah yang memang khusus untuk teman-teman UMKM. Info selanjutnya nanti next kalau sudah di launching. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Iya. Pertanyaannya Bro Eka sudah selesai atau masih ada lagi? Udah, nanti kebanyakan kasihan yang lain, Sis. Makasih Sis Dina. Itu tadi sebenarnya penekanannya di pertanyaan saya adalah linknya. Minimal kami dapat akun medsos sehingga kami bisa berkomunikasi. Kalau bahasanya tuh dicari saja ya sebenarnya di Google banyak gitu. Tapi dengan referensi dari rekan-rekan di sini mungkin dengan ngasih link medsos atau kalau bisa langsung nomor WhatsApp akan lebih secara ya secara ini kehumanisan itu kita bisa erat gitu karena sudah ada linknya gitu. Jadi itu link yang apa itu Bro? Yang ini pendamping ya tadi medsos. Oke. 7 pendamping nanti saya minta izin minta nomor handphonenya mereka dan kota mereka stay di mana. Ya. Jadi teman-teman bisa lihat, bisa dipilih-pilih. Oh, Mbak Dina di Aceh, Mas Rosikin di Lamongan, saya di Surabaya, Pak Farid di Kalimantan, terus siapa lagi? Itu nanti saya, nama, kota, dan nomor WA. Silakan. Sebenarnya tugas saya, tugas hari ini, Mas Rosikin ada bikin tugas nggak? Iya Bu. Apa tugasnya? Ya itu pemaparan nanti. Ya minimal seperti itulah. Atau yang lain tidak tahu. Jangan dulu pemaparan nanti itu terlalu berat. Ya tugasnya gini aja. Tulis di Word. Kan nanti saya berikan 7 nama pendamping UMKM. Ya, tulis di Word nama mau milih siapa pendampingnya. Ya, jelas ya. Tugasnya nanti ada 7 nama pendamping UMKM yang akan saya share di grup. Jadi nanti semua info di grup tugasnya. Silakan dipilih salah satu karena kita 7 ini sama aja, ilmunya sama. Maksudnya materi yang akan didampingi juga sama. Jadi kalau memang Bapak Ibu sudah memilih satu pendamping, usahakan bisa ya sama dia terus, jangan japri Pak Rosikin, setelah Pak Rosikin nggak jawab-jawab, japri saya nggak jawab-jawab, japri Bu Dina. Nanti Bapak Ibunya bingung, kok ini nanti ada 3 jawaban, jadi bingung sendiri loh. Mending pilih satu pendamping, dibulatkan hati, mungkin tahajud dulu ya, doa dulu ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 saya siapa ya? Saya mau pilih siapa ya? Jadi seperti itu. Jadi tugasnya itu aja ya, Pak Rosikin ya. Kalau tugas yang kayak tadi tuh terlalu berat. Kalau izin Sis, kalau metode pendampingnya itu harus onsite ya, atau kita bisa by dokumen gitu pendampingnya, nanti dikasih checklist kalau ini sudah, ini belum, atau langsung onsite gitu. Kalau memang maksudnya ini kan untuk mengakomodir rekan-rekan yang tidak memiliki pengetahuan untuk mencari pendamping, misalnya pahit-pahitnya susah nyari pendamping. Nah, kita paling tidak ada rujukan, ada petunjuk teknis, kita ngikutin, oh ini checklistnya ini belum, ini sudah, paling tidak secara dokumen sudah terdata kalau ini pendampingan secara dokumennya, tapi secara praktikalnya ya mungkin nanti ada onsite datang gitu. Nah, mungkin metodenya bisa disampaikan seperti apa gitu. Mbak Di, ya tambahan ya, karena ini yang kasih PR tadi sama Mbak Di, jadi kan untuk sesi pendampingan ini
Berarti kan yang kita dampingi yang hadir hari ini ya ada sekitar 32 dikurangin kita 3 berarti 29 peserta. Ya. Ya. Jadi mungkin nanti yang akan dilakukan pendampingan sama kita itu udah menjadi pendamping itu adalah menilai ya kira-kira kan ini judulnya mengidentifikasi usaha ya yang Mas Iya. Rojikin paparkan gitu kan. Nah ini bisa dinilai dari 7 aspek atau indikator yang harus ada dalam usaha apa aja sih yang masih perlu dibenahin gitu ya. Ya. Jadi, mungkin nanti itu akan dilakukan bersama si pendampingnya gitu. KM yang hari ini datang 29 akan milih nanti siapa nanti kita siapkan checklistnya apa sih yang harus yang harus dilakukan perbaikan terhadap usahanya. Kira aku itu aja tamanya Mbak Di biar mengerucut ya. Mengerucut ya. Berarti ngikut Zoom aja ya. Ya, yang ikut Zoom aja Mbak. Soalnya kalau di grup itu ada banyak. Banyak banget ratusannya. Kecuali ya wes oke, beruntunglah, selamat untuk yang ikut Zoom hari ini. Boleh diulang lagi Mbak Dina, berarti apa aja berarti untuk pertama kali? Nanti tinggal milih pendampingnya dan bersama si pendamping itu memilih nih dari hal-hal apa aja yang harus dimiliki dalam usaha, apa yang harus diperbaikan. Mungkin nanti aku akan bantu siapin formnya ya. Berarti pendampingnya 3 aja nih ya? Boleh biar nyambung. Biar nyambung. Oke, jadi Bapak Ibu saya ralat lagi bukan memilih 7 pendamping. Ada 3 yang stay di sini di Zoom hari ini, ada Mbak Dina, ada saya, ada Mas Rozikin. Silakan dipilih. Nggak berarti laki-laki harus ke laki-laki, perempuan harus ke perempuan, enggak. Kalau memang Bro Eka mau sama saya, saya jadi malu. Kalau Bro Eka Siapa aja mau sama saya, saya, ya monggo pilih saya. Kalau mau sama Mbak Dina, silakan pilih Mbak Dina. Kalau mau sama Pak Rozikin, silakan pilih Pak Rozikin. Jadi tidak ada pisang sama pisang, tidak ada perempuan dengan ya bebas ya. Semuanya dengar ya. Oke, ada lagi pertanyaan lain apa? Masih ada ganjalan di hati Bro Eka? Sip, oke, mantap. Thank you. Oke, berarti saya bilang di sini karena kalau mengenai ada yang minta pendampingan juga sampai ke keuangan, sampai dengan akuntansi, jujurlah pada kami. Itu bukan kami terus kami tahu terus kami gembar-gemborkan di luar, tidak, karena kami juga sudah berjanji itu data rahasia, hanya kami sama dampingan kami yang tahu. Jadi memang kadang nggak ada yang mau ngomong ketika kita tanya, ini di bank ada duit berapa, ini real duit berapa, bahanmu ada berapa, itu nggak ada yang ngaku. Ya maksud saya gini, Sis. Sebenarnya kami yakin memang pasti yang kami inginkan itu adalah apa adanya. Nah, dengan keterbatasan yang ada itu, bukan kita menutup-nutupi, tapi dengan keterbatasan ada justru kita pengen nyari tahu kurangnya itu dari mana, caranya kita mendapatkan modal yang lebih itu seperti apa. Nah, sebenarnya esensinya dari pendampingan kan itu. Jadi bukan hanya sekedar wah saya untungnya banyak ini dari sini terus ada di bank sekian, tapi justru yang dicari itu adalah yang benar-benar terbatas, yang baru startup, yang masih belum bisa berkembang. Nah itu cara kita untuk melakukan eskalasi ke masing-masing UMKM itu seperti apa. Itu yang pengen kita bantu sebenarnya, yang kecil-kecil ini. Kalau yang sudah berkembang itu sih saya pikir biarlah mereka berjalan. Cuman yang kecil ini yang perlu kita kasih support. Gitu. Ya, saya lanjut cerita sedikit. Kalau teman-teman Mbak Dina atau Pak Rozikin ini tahu tentang sertifikasi kita kemarin di BMSP, saya itu untuk studi kasus saya milih satu dampingan saya secara dia pembukuan belum, tapi kalau dibilang oh produk saya ini labanya 100% lebih, berarti secara otomatis dia berpikir duitnya banyak. Secara perhitungan laba 100% ya. Tapi setelah kita buat sesuai dengan format-format pendampingan,
duit yang hanya bisa dia keluarkan untuk menyicil di bank untuk ketika melakukan pinjaman, itu nggak sebayang, oh berarti kalau labaku 100% lebih berarti aku bisa pinjam berapa ratus juta dengan cicilan sekian. Ternyata enggak begitu. Nah, ini dibutuhkan pendamping UMKM. Jadi Bapak Ibu nanti bisa tahu usaha Bapak ini sehat atau tidak, pencatatannya rapi atau tidak, atau bahkan Bapak Ibu merasa saya ini untung, tapi kok nggak kelihatan uangnya. Nah, di pendampingan ini yang benar-benar nanti bisa kelihatan. Step by step akan dilakukan dan itu akan kelihatan semuanya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Absen sudah ya? Sudah diisi semua ya absen ya? Oke. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak Pak Rosikin. Bu, yang satunya itu mau di-share nggak ya? Ya mungkin buat segelas saja enggak apa-apa. Buat sepintas ya. Sebentar. Iya. Nah, kalau pendamping UMKM, kalau Bapak Ibu punya pendamping, kita akan membuat berkas seperti ini dan akan ketahuan step by step perjalanan Bapak Ibu, usaha Bapak Ibu. Silakan Pak Rosikin menerangkan. Ya, itu sebenarnya sudah saya sampaikan tadi, cuman ini lebih ke langsung ke real lapangan gitu. Yang tadi perencanaannya kegiatan pendampingan itu kapan, pelaksanaannya kapan, gitu. Kemudian penilaian hasil pendampingannya kapan. Jadi harus termanage secara jadwal yang rapi kan gitu. Terus di sini juga ada perbedaan antara targetnya berapa seorang UMKM itu ingin mendapatkan suatu hasil kan gitu. Itu semuanya bisa diukur Bu gitu. Jadi ngukurnya tidak hanya ngusur asal-asalan kepingin, tapi sesuai dengan kapasitas kemampuan pelaku UMKM gitu ya. Lanjut Bu. Bawah. Udah, terus ini. Terus. Nah ini terlaksana semuanya. Nah, menyusun rancangan pendampingan ini juga butuh waktu 1 bulan Bu ya. Jadi pendampingan tidak mudah kemudian langsung melakukan pendampingan enggak. Jadi ada menyusun rancangan rencana pendampingan. Jadi apa saja kemudian yang harus disiapkan oleh seorang mentor atau pendamping UMKM. Dan juga pelaku UMKM juga yang didampingi harus menyiapkan juga terkait hal-hal yang dibutuhkan kan gitu. Terus aja geser bawah. Udah. Nah, ini yang jelas contoh ya, contohkan di sini ya, ada nilai penjualan awal pendampingan dan akhir pendampingan, pasca pendampingan. Jadi antara awal pendampingan, akhir pendampingan sama pasca pendampingan ini harus ada perbedaan. Contoh, nilai penjualan awal pendampingan kita adalah hanya sekitar 218 juta. 218 900 400 rupiah. Ya. Jadi itu awalnya. Lah akhir pendampingan 2 naik 267. Padahal targetnya adalah 250. Ya. Otomatis pasca pendampingan dengan target ini berarti memenuhi antara target 262 pasca pendampingan 280. Berarti ada kenaikan dari target. Jadi bagus. Jadi antara awal pendampingan, akhir pendampingan sama setelah pendampingan ini omsetnya menaik terus. Gitu, Pak. Otomatis akan mempengaruhi presentasinya di tingkat marginnya adalah targetnya 3%. Di awal pendampingan 361, nah, pasca pendampingan 4%, ada kenaikan berapa persen dari 3 ke 4%. Itu kenaikannya. Jadi apa ya,
Ngapunten, dalam artian kita ya bukan apa ya Bu Diana. Jangan sampai setelah didampingi malah omsetnya menurun Bu ya. Itu deg-degan itu. Halo Pak Rozikin. Pak Rozikin. Jadi seperti ini ya Bapak Ibu, pastinya untuk mendapatkan angka-angka ini juga kami juga butuh kerjasama dari Bapak Ibu, data-data Bapak Ibu, terus mungkin Bapak Ibu yang belum pernah bikin laporan keuangan, kalau memang didampingi, ya pasti kami menyuruh membuat laporan keuangan, karena memang untuk mengetahui berhasil atau tidaknya ini ya dari data Bapak Ibu juga. Kami hanya membantu. Oke. Kelihatannya Pak Rosikinnya kehilangan arah dan tujuan. Keluar ini. Oke, baik. Masih ada pertanyaan lagi? Oke, karena tidak ada pertanyaan lagi, Pak Rosikinnya juga sudah kehilangan sinyal. Saya Diana mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di Zoom Kampus Gekraf pada sore hari ini. Jangan bosan-bosan join di kelas kami Sabtu depan lagi. Sabtu depan kalau tidak ada halangan yang akan mengisi adalah mentor kami, mentor pendamping UMKM. Yang benar-benar kalau kita bilang TOP deh. Jadi benar-benar Bapak Ibu diajarin langsung sama mentor kami. Sangat rugi, sangat eman kalau Bapak Ibu tidak join kembali di kelas Kampus Gekraf. Akhir kata, terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Sama-sama. Terima kasih Budi. Ibu Rektor. Siapa Eka? Nanti bisa Japrian ya.